Konnichiwa. Kembali lagi dalam tayangan International Day bersama kami tim Omoshiroi Nihongo. Nah, di episode kali ini kita mau bahas fakta unik Desa Nagaro di Jepang yang dihuni oleh boneka mirip manusia nih. Nah, seperti apa ceritanya? Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Omoshiroi Nihongo, Officialisme, dan Osusisme. Yuk, just langsung ke topiknya. Fakta unik Desa Nagaro di Jepang yang katanya dihuni oleh boneka mirip manusia nih. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi kisah ini berawal dari sebuah desa kecil yang terpencil, tepatnya di Lemahya, Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, yang dimana Desa Nagaro ini dominan dihuni oleh boneka-boneka yang mirip manusia nih. Nah, bonekanya ini dibuat oleh warga setempat. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan dulu Desa Nagaro ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 jiwa. Namun seiring waktunya berjalan, itu pada tahun 2015 jumlah penduduk di Desa Nagaro ini semakin menipis hingga pada akhirnya 35 orang aja tuh. Nggak kebayang nggak sih kalau sedikit ya? Ya dikit banget. Itu sebuah desa yang hanya dihuni 35 orang dan itu sisanya dihuni oleh boneka-bonekanya tersebut. Seperti itu guys. Jadi lebih banyak bonekanya ya daripada jumlah. Iya, lebih banyak bonekanya daripada jumlah penduduk manusianya. Tapi kalian penasaran nggak sih siapa yang membuat boneka-boneka tersebut? Cerita berawal saat seorang seniman kelahiran Nagoro kembali ke kampung halaman setelah membangun karir puluhan tahun di Osaka. Wow, lama ya? Ya, puluhan tahun bisa jadi sampai belasan tahun ya, Iya. Belasan tahun lewat. Lama. Seniman tersebut bernama Tsukimi Ayano. Tsukimi kembali ke Nagoro berawal dari 2000-an untuk merawat ayahnya yang kondisi kesehatannya mulai menurun. Kasian ya harus balik gitu ke kampung. Ya, nanti bisa juga dia bolak-balik gitu Iya, atau gitu. kembali ke kampung, ke rumahnya. Ya, ke kampung halamannya Iya. buat jenguk sang ayah ya, yang lagi sakit. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2017, National Geographic pernah merilis artikel tentang karya Tsukimi di Desa Nagoro. Oh, pernah dirilis juga ya? Ya, Di sebuah artikel berarti keren sih. langsung menjadi boom ya, Iya, udah terkenal. langsung terkenal gitu Iya. kisahnya Desa Nagaro ini gitu. Tsukimi disebut membuat boneka sejak momen-momen awal kepulangannya untuk merawat sang ayah. Ya. Berbagai boneka seukuran manusia dibuat untuk menggantikan warga yang meninggal dunia atau warga yang pindah. Jadi bukan hanya untuk warga yang meninggal, berarti juga bisa untuk warga yang pindah dibuatkan boneka juga. Iya, jadi Untuk kenangannya mungkin. iya benar banget. Jadi penduduk-penduduk di Desa Nagaro ini nggak sepenuhnya semua menipis tuh gara-gara meninggal gitu kan Ya, ya. berarti Ada warga juga yang pindah juga. Ya, ada yang pindah juga, jadi makin nipis gitu jadinya ya. Ya. Mm. Bahkan saat sang ayahnya meninggal, Tsukimi juga membuatkan boneka bagi sang ayah yang dipakaikan baju milik sang ayah dan dipasang di ladang sang ayah. Wow, dibikinin boneka emang sama persis pokoknya sama ayahnya ya. Jadi memang sebagai kenang-kenangan dari sang ayah Iya, benar yang banget. dipasang di ladangnya sang ayah. Wah, jadi apa yang dilakukan oleh Tsukimi ini karena dijadikan film dokumenter loh. Tapi tahu nggak sih judulnya apa? Jadi judulnya itu The Valley of Dolls, yang artinya kalau di Indonesia kan sebuah desa boneka gitu. Wah, Keren sih. Keren banget sih. Jadiin film dokumenter. Nah, film dokumenter ini dibuat oleh Fritz Kurzman. Wow, keren. Berarti kalau udah terkenal, berarti langsung terkenal gitu ya negaranya. Iya, negaranya termasuk. juga ikut terkenal jadinya. Iya. Gitu. Jadi Tsukimi dulu pernah berkata seperti ini. Saat aku membuat boneka-boneka orang-orang yang sudah meninggal, aku memikirkan masa-masa saat mereka masih sehat. Boneka-boneka itu seperti anak-anakku, ungkap dari Tsukimi Ayano nih ya. Nah, jadi boneka-bonekanya itu kini ditempatkan di berbagai tempat di desa. Ada yang berdirikan di pinggiran sungai seperti orang memancing. Ada juga yang didirikan di depan sebuah toko, dan ada juga yang ditempatkan seperti kayak berkegiatan ngajar-mengajar gitu loh di sebuah sekolah, di Berarti sebuah memang kelas untuk gitu. mengenang kegiatan mereka sehari-hari warga di sana. Ya bener banget. Jadi kayak seolah-olah si Tsukimi ini bermain boneka gitu loh, tapi dalam ruang lingkup yang
besar gitu. Cukup luas ya. Iya, karena desanya yang dipakai, bukan Iya. dalam ruang lingkup kecil gitu kayak kita main anak-anakan gitu, Iya, bukan nanti kayak langsung gitu. di desanya itu. Iya, langsung di desanya itu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sekolah di Desa Nagaro ini dulunya ditutup pada tahun 2012. Di gedung sekolah itu kini menjadi galeri bagi Sukumi. Dia secara berkala mengganti model boneka yang menjadi murid dan guru. Tak hanya itu, Sukumi juga secara berkala memperbaiki boneka-boneka lama, kemudian menggantikan dan mengembalikan ke tempat yang semula. Jadi boneka yang lama itu dia pindahkan dan digantikan ke tempat yang baru, atau di tempat semula juga digantikan. Ya, tapi diperbaiki gitu ya. Mungkin Ya. ada yang rusak, jadi perlu diperbaiki dulu. Habis itu ditaruh lagi di tempat yang dimana semestinya. Mungkin agar terkesan lebih menarik ya, biar nggak terlalu lama modelnya terus diganti. Ya, mungkin bisa juga kayak gitu. Nah, hal itu juga mengundang wisatawan ke desa Naboro. Mereka penasaran melihat desa yang dihuni boneka. Hingga 2017 dilaporkan Sukumi sudah memajang lebih dari 350 boneka. Oh. Jadi sudah banyak banget ya boneka yang dipajang, terus menjadi terkenal dari segala mancanegara. Ya, keren banget sih ya. Itu fakta unik dari Desa Nagaro di Ya. Jepang ya. Wah, itu emang udah terkenal banget sampai dibuatin film gitu kan. Nah, buat kalian yang tertarik mau nonton filmnya, nanti kita sertakan di sini. Minasan, itu dia tadi fakta unik Desa Nagaro di Jepang yang dihuni oleh boneka mirip manusia nih. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Nah, semoga kalian suka dengan episode kali ini ya. Buat kalian yang suka belajar hal-hal menarik tentang Jepang, kalian bisa gabung ke Klub Jepang dan dukung kami agar dapat membuat konten semenarik mungkin. Mata aimasho, sampai jumpa di konten kami selanjutnya.